Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, guru hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang berbagi ini saya akan menyampaikan tugas 1.2.A.8 yaitu koneksi antar materi. Pada kesempatan tugas kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi antara modul 1.1 dan 1.2. Saya Yusna Lubis, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tasikmalaya, dan saya bekerja di SMKN 1 Tasikmalaya. Dalam koneksi antar materi ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu meliputi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kemudian, peristiwa atau momen penting yang menantang yang saya alami ketika mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu terkait dengan pola belajar dengan alur merdeka. Nah, dengan pola belajar seperti ini, pada modul 1 saya secara sistematis mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mulai dari mengetahui pemahaman diri terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian menyimak video pendidikan Indonesia pada zaman kolonial. Dengan alur merdeka ini, pemahaman saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara semakin tercerahkan, serta tentunya saya semakin bersemangat untuk mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian ketika di modul 1.2 dengan pola belajar dengan alur merdeka ini, saya semakin seru ketika bersama teman-teman belajar di modul ini. Pada modul 1.2 ini, saya mendapatkan pencerahan terkait nilai dan peran guru penggerak, di mana kegiatan diawali dengan refleksi melalui diagram trapesium usia, di mana dengan lewat diagram ini saya menceritakan kejadian-kejadian atau hal-hal yang bersifat negatif dan positif sampai umur saya sekarang ini. Kemudian saya mengeksplorasi konsep dan merencanakan sebuah kegiatan yang mencerminkan nilai dan peran guru penggerak, sampai mengkontekstualisasikan nilai dan peran guru penggerak di masa depan, di mana saya menggambarkan sosok saya 3 tahun ke depan, di mana 3 tahun yang akan datang itu nilai dan peran guru penggerak sudah terinternalisasi dalam diri saya sebagai guru penggerak. Nah, melalui kegiatan tersebut, saya semakin yakin dengan keputusan saya mengikuti program guru penggerak ini, bahwa pribadi saya ataupun saya akan semakin matang, saya akan semakin berkualitas, dan saya akan semakin berkompetensi, dan artinya semakin kompeten sehingga bisa bermanfaat bagi proses pendidikan ke depan. Kemudian berikutnya, bagaimana koneksi materi dalam hal ini antara modul 1.1 dan modul 1.2. Saya sampaikan antara modul 1.1 dan modul 1.2 itu punya keterkaitan yang sangat erat sekali, di mana di modul 1.1 itu diceritakan ataupun disampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa, yaitu beliau menyatakan bahwa pendidikan yang berhamba pada anak, dengan kata lain kalau istilah sekarang adalah student center, pendidikan yang berpusat pada siswa. Hal ini sangat erat kaitannya dengan materi di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai guru penggerak itu berpihak pada peserta didik atau murid, yang kemudian diaktualisasikan dalam peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya, di koneksi ini Ki Hajar Dewantara ataupun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan saat ini haruslah berpihak ataupun berpusat pada kepentingan peserta didik. Kemudian bagaimana perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 atau modul 1.2. Nah, saat momen itu terjadi, saya merasa sangat kecil. Artinya ketika saya membaca pemikiran-pemikiran yang brilian dari pakar-pakar pendidikan di 2 modul itu, saya merasa saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya memiliki secuil pengetahuan. Akan tetapi, perubahan besar terjadi pada diri saya ketika setelah mempelajari 2 hal itu. Saya seperti gelas kosong yang terisi air sedikit demi sedikit hingga merasa berisi
dengan pemahaman baru tentang filosofi pendidikan Ki Dewantara. Yang selama ini mungkin hanya dalam bayangan saja. Tahu 3 pilar pendidikan, mulai dari Ingar Susungkulodo, In Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani, mungkin hanya dalam bayangan saja. Tetapi setelah mempelajari itu, saya meyakini bahwa filosofi tersebut harus teraktualisasikan dalam diri saya sebagai seorang guru. Tentu saja, peran dan nilai guru penggerak harus saya miliki agar saya menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Serta yang paling penting adalah saya menjadi agen of change atau agen perubahan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Kemudian pembelajarannya seperti apa? Sebelumnya saya berpikir bahwa saya sebagai guru harus dominan dalam proses pembelajaran supaya terlihat wibawa saya sebagai seorang guru. Ternyata pikiran tersebut salah dan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sekarang saya berpikir bahwa guru adalah seorang fasilitator, seorang sahabat di mana proses pembelajaran harus tentang apa yang dibutuhkan, bukan apa yang saya kuasai. Apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran kelas saya lebih baik. Dan bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak atau bagi siswa untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Dengan kata lain, saya harus segera menempatkan siswa saya bukan lagi sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Di mana saya menempatkan diri saya sebagai mitra mereka yang punya kedudukan yang setara. Oleh karena itu, nilai-nilai egalitarianisme atau kesetaraan harus saya implementasikan dalam proses hubungan antara saya dan siswa saya dalam proses pembelajaran. Kemudian, bagaimana penerapan ke depannya? Saya mempunyai 2 rencana. Rencana pertama, menguatkan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pertanyaannya dengan cara apa? Tentu saja dengan cara mengikuti berbagai macam pelatihan, di mana hasil pelatihan tersebut saya imbaskan kepada rekan-rekan saya yang lain. Kemudian memperkuat kolaborasi dengan guru yang lain dalam bentuk komunitas praktisi, menuangkan gagasan saya dalam bentuk tulisan, baik artikel maupun buku dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini saya sudah menulis 35 judul buku, teks pelajaran yang tentu saja kedepannya harus lebih banyak lagi dan terus berkualitas tulisan-tulisan saya. Rencana yang kedua, menguatkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada anak, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif dengan cara mengubah model dan strategi pembelajaran yang biasa saya lakukan selama ini ke model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana kebutuhan siswa menjadi hal mendasar bagi saya ketika merumuskan materi ataupun model pembelajaran yang akan diterapkan. Saya juga akan mengidentifikasi materi-materi esensial yang dapat menunjang kebutuhan siswa saya, serta mengedepankan pembelajaran kolaboratif. Dengan rencana tersebut, saya semakin yakin bahwa saya akan menjadi guru yang berbeda ke depannya, guru yang lebih baik dari sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi di modul 1.1 dan modul 1.2. Sekian dan terima kasih. Guru bergerak Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.